Pada video kali ini gue akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemasangan pada gearbox dual speed dengan mengganti dari gear plastik menjadi gear metal. Dan di sini bukan hanya untuk cara pasangnya, namun gue juga jelasin bagaimana cara melakukan settingan supaya gear ini nanti berjalan maksimal dan supaya bisa lebih tahan lama. Untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah mencoba mengganti gear dari gearbox dual speed ini menjadi metal, mungkin hampir sama saja, tapi di sini gue akan menjelaskan bagaimana cara settingan dari gue sendiri yang menurut gue itu lebih baik, lebih tahan lama. Nah, oke, jadi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana cara kerja gear dari gearbox dual speed ini. Nah, itu yang pertama-tama teman-teman, kita harus memahami dulu cara kerjanya seperti apa, baru nanti kita lakukan settingannya sesuai dengan kapasitas dari gear ini teman-teman. Oke, nah teman-teman bisa lihat pinion dari dinamonya, ini dinamonya tuh. Nah, jadi pinionnya langsung nyambung ke sini teman-teman. Nah, cara kerjanya seperti ini, lalu disambungkan ke atas sini dan baru ditransfer ke sini, lalu baru di transfer ke ini teman-teman, putaran gardan. Nah, di sini ada dua, gigi 1 dan gigi 2. Nah, oke, yang penting di sini adalah cara kita melakukan settingannya, teman-teman. Setelah kita mengetahui fungsinya, maka kita bisa melakukan settingannya seperti apa. Oke, kita coba matiin dulu untuk dinamonya. Nah, jadi di sini yang paling penting itu adalah masing-masing gigi ini harus sesuai dengan pasangannya masing-masing, teman-teman. Jadi yang gue maksud di sini giginya itu harus pas pada gear yang akan ditransfer, jangan sampai terbalik, kemudian jangan sampai longgar, dan jangan juga sampai kencang banget untuk settingannya teman-teman. Dan nanti akan gue jelasin bagaimana cara settingan gue sendiri yang menurut gue itu lebih tahan lama. Nah, di sini gue juga udah menambahkan bearing, di sini udah gue tambahin bearingnya di sini teman-teman, yang langsung tersambung ke gardan, ke kopel, dan kemudian gua juga sambungin ke sini untuk yang tersambung ke tukar gigi teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara mengetahui cara kerja dari dinamo ini, gearbox ini teman-teman. Jadi teman-teman perlu banget untuk mengetahui ini supaya nanti teman-teman tidak salah melakukan settingannya. Oke, jadi mungkin teman-teman nggak ada yang nggak tahu selama ini ya untuk cara kerja gear dari di dalam box gearbox itu. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada video ini adalah cara kerjanya yang akan bergerak pada dalaman gearbox dual speed ini teman-teman. Oke, sekarang setelah kita sudah mengetahui, kita akan melakukan pemasangannya dulu. Jadi sebelumnya kan gua udah ganti nih. Nah, ini yang sebelumnya nih. Ini yang gearbox dual speed juga, tapi dia masih gear plastik bawaan dari gearboxnya. Jadi pada saat gue beli gearbox ini, karena yang gue pakai ini yang plastik, baik itu boxnya maupun gearnya ini masih plastik. Nah, ini dia plastiknya. Tapi sekarang gue ganti ke metal teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk melakukan pemasangannya. Nah, ini udah kita lepasin. Lalu kita lakukan pemasangan, dan sebelum kita pasang ini gue jelasin dulu ya teman-teman yang gue tambahin di sini. Ini adalah gear yang tersambung langsung ke kopel teman-teman. Ini dia. Nah, ini langsung ke kopel ya. Oke, di sininya udah gue tambahin bearing. Nah, ini yang gue jelasin tadi itu ada bearingnya teman-teman. Ini ada bearingnya. Nah, kemudian di sini ada juga bearingnya seperti ini. Jadi gunanya atau fungsinya ini supaya saat putaran asnya ini tidak menyentuh dinding dari box ini. Jadi lebih awet, tahan lama, tidak mudah longgar seperti itu.
Oke, di sini udah gue tambahin dua bearing ya di gear yang tersambung ke kopel. Oke, lalu di sini juga gue udah tambahin di gear yang untuk penukaran gigi. Nah, ini penukaran gigi ya. Jadi dia kalau pindah gearnya ke sini, ini akan masuk ke high speed dan ini akan masuk ke low speed. Nah, ini gue udah tambahin juga untuk bearingnya. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Bentar. Nah, itu ada bearingnya, gue udah tambahin. Lalu di sini juga ada bearingnya, ini. Oke, jadi dua-duanya udah ya. Nah, ini penting banget harus dipasang bearing di sini ya teman-teman. Karena kenapa? Alasan pertamanya karena gear ini dia langsung tertanam mati di as ini teman-teman, di as ininya. Oke, jadi kalau misalkan dia itu nggak dikasih bearing, maka pada saat gear ini berputar, asnya juga ikut berputar. Jadi as ini akan menyentuh dinding box ini, lama-lama jadi longgar dudukannya, sehingga nanti akan menyebabkan selip dan ya tentu saja nggak tahan lama untuk gearnya gitu teman-teman. Jadi ini penting banget menurut gue ya untuk bearing ini. Oke teman-teman, nanti bisa tambahin ya. Untuk ukuran bearingnya sama seperti ukuran yang di Gardan. Nggak tahu ya 3x6 atau berapa, pokoknya sama banget seperti yang di Gardan lah teman-teman. Nah, ukuran bearing ini ya. Nanti gua taruh di deskripsi video untuk linknya ya kalau saya nggak lupa. Oke, lalu selanjutnya di dalam ini yang gue udah setting itu gue tambahin di sini teman-teman. Oke, sini gue udah tambahin semacam cincin gitu juga ya. Ini dari kaleng bekas. Nah, ini dia, ini yang gue tambahin sendiri. Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini dari bekas kaleng apa namanya, itulah segar ya. Nah, ini gue udah bikin semacam cincin gitu. Fungsinya supaya pada saat as ini berputar, gearnya berputar di sini, maka dia tidak menyentuh dinding gearbox ini teman, dinding dari boxnya ini, sehingga awet dan tahan lama, tidak longgar gitu. Oke, jadi itu yang gue tambahin di sini teman-teman. Oke, kita pasang dulu ini ya. Ini gue pasangnya di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan pemasangannya. Yang pertama kita pasang ini. Nah, ini teman-teman. Jadi, oh iya, teman-teman perhatikan di sini ada gear yang tersambung ke sini nanti. Jadi ini dia. Yang ini nanti dia akan tersambung ke sini, teman-teman. Nah, yang tadi gua maksud itu yaitu gearnya ini harus nancep dengan benar seperti ini tuh. Kalau misalkan dia longgar seperti ini, dia sih memang muter tapi nggak tahan lama. Nanti lama-lama ya salah satunya kalah gitu teman-teman. Tapi kalau udah nancep kayak gini muternya nanti, maka dipastikan bisa tahan lama gitu. Oke teman-teman, kita lanjut pemasangannya. Kita pasang ini dulu ya. Kalau gue sih lebih utama itu pasang ini. Oke, sebelum kita pasang di bearing ini kita pasang grease dulu ya. Nah, ini dia grease yang khusus untuk bearing. Dan kalau untuk gear, ini yang khusus untuk gear. Oke, sekarang kita pasang di bearing dulu ya teman-teman. Di bearing kita pasang grease-nya. Supaya kita bagus harus jangan untuk bearing kita. Terus ini secukupnya aja kita pasang. Secukupnya aja segini. Enggak perlu kalau nanti ganti. Oke, lalu kita pasang di sini grease-nya. Ini teman yang dipasang grease dari khusus untuk
bearingnya bukan Chris untuk menjatuhkan kita seperti itu. Jadi dulu di sini teman-teman. Oke, ini sudah. Sekarang kita pasang untuk yang over gigi, yang masuk ke penukaran gigi. Kita tambahin grease-nya juga. Oke, ini udah ya. Sekarang kita pasang yang ini teman-teman. Kita tambahin grease juga. Jadi ini yang nomor 3 kita pasang. Oke. Ini udah grease gear udah, grease bearing juga udah. Nah ini udah terpasang. Sekarang kita tambahin lagi grease nya di bagian sini. Oke, sekarang baru kita pasang. Oke, jika sudah, ini kan sudah dipasang gearnya, kita pasang ini dulu asnya. Oke, ini kita pasang asnya dulu. Nah, kalau sudah terpasang asnya, baru di dalam ini kita tambahin grease bearing juga supaya lebih kuat teman-teman. Jadi gitu, jadi jangan pelit-pelit untuk ngasih gearnya, grease-nya. Yang penting teman-teman paham lah fungsi grease pada masing-masing grease yang kita kasih di dalam gear ini teman-teman. Nah ini udah hampir selesai pemasangannya. Kita coba puter-puter dulu. Oke, ini udah berfungsi, tapi sedikit agak keras-keras ya. Oke, itu nggak masalah. Nah nih, jadi semuanya gearnya itu nancap dengan kuat semua teman-teman. Kami lagi puasa, betul lagi puasa. Jadi suara musik lah, musik lo baik. Musik mana? Musik lo. Boleh. Ay sarap gagawa ba? Nagani siya to. Nagani. Ah? Ah? Kaya nga din sa mga board nila, gusto mo yun.